pendidikan yang sesuai dengan fitrah itu satu adalah pendidikan yang tahu dan mengenal potensi dirinya. Yang kedua, pendidikan yang sesuai dengan misi kehadirannya di muka bumi. Yang ketiga adalah pendidikan yang sesuai dengan perkembangannya. Nah, ada tiga poin itu. Udah berapa tadi? Diberikan, nanti kalau bisa jawab dapat voucher ya. Dapat plus, dapat nilai A. Oh, dapat nilai A. Oh, ini mah tugas kuliah. Tugas kuliah, banyak rombongannya ya. Oh, ya. Ingat-ingat ya, ada berapa? Halus dosennya. 3. Oke. Gimana kalau kita nggak mengikuti ketiga hal itu? Apakah berpengaruh besar kepada anak itu? Sangat-sangat berpengaruh. Ketika kita tidak mengikuti tiga hal tersebut, satu, jelas tidak akan merasa nyaman dalam proses pembelajaran, tidak akan merasa bahwa ini gue banget gitu dalam proses pembelajaran kan gitu ya. Yang kedua juga dari sisi hasil, banyak cahaya ada minum Air ledang kayaknya. air ledeng, ada air ledeng, air keras, air keras boleh. Kedengaran suaranya kan? Nah, yang kedua, pertama tersiksa dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah dia sekalipun mencapai suatu capaian pembelajaran, dia tidak merasa bahwa ini adalah jati diri sesungguhnya dirinya. Gitu ya. Bahkan yang paling fatal adalah ketika seorang tidak menempuh tiga hal yang tadi adalah bahwa proses pendidikan itu tidak akan menjadi proses yang terinternalisasi dalam dirinya. Banyak kita menyaksikan pendidikan Indonesia ini hari ini sudah mulai bergeser teman-teman. 5 tahun, 6 tahun ke belakang pendidikan Indonesia itu baru pada tahap 6 tahun. Sekarang udah 9 tahun. Tapi mohon maaf, pendidikan yang wajib belajarnya naik jadi 9 tahun. Bahkan ketika hari ini universitas banyak meluluskan sarjana, tapi ketika dia sudah menjadi sarjana, dia sudah menempuh proses pendidikan, dia tidak tahu mesti ngapain dari ilmu itu. Gitu. Itu yang paling paham. Jadi nggak bisa mengaplikasikan ilmunya. Ya. Sekali ya, udah capek-capek belajar, berapa lama? Dipegang aja. Kasihan gitu ya, jadi udah capek-capek dia belajar, tapi dia masih bingung ya. Udah lulus tuh aku mau jadi apa? Maka banyak sekali sih. Ya, benar. Teman gitu ya, yang kayak gitu ya. Padahal dia jurusan apa, pada akhirnya dia menjadi apa? Gitu. Mungkin belum sesuai dengan keinginannya. Betul. Jadi ketika pendidikan itu dilalui tanpa proses titik tumpunya adalah fitrah, maka pendidikan itu tidak akan menjadi panggilan hidup. Bahwa pendidikan itu seolah-olah adalah sesuatu yang harus dilalui tanpa ada tujuan dan tanpa ada harapan dari pendidikan itu gitu. Gitu kayaknya Miss Julie ya. Oke, boleh nggak nih tips-tipsnya nih untuk memberikan fitrah base yang benar-benar sesuai banget gitu ya. Kan ada anak yang misalnya dia tuh tidak bisa mengungkapkan apa yang diinginkannya nih. Kalau misalkan anaknya kayak gitu tuh harus kayak gimana ya? Oh ya, gini ya, dalam fitrah base itu ada 9 fitrah yang harus tumbuh dalam jiwa seorang. Kebanyakan dari kita dalam proses pendidikan itu yang diasah hanya proses fitrah bakatnya saja. Padahal jauh di belakang itu ada 9 hal yang Allah insta dalam jiwa manusia, yang ke-9 itu mesti tumbuh dengan sempurna. Gitu. Hari ini, punten-punten mohon maaf ketika ada orang yang melakukan proses pendidikan, dia hanya mengenal dari sisi bakat dan potensi saja. Tanpa dia tahu ada 9 fitrah yang ada dalam dirinya. Contoh, ada fitrah seksual. Fitrah seksual ini bukan berbicara tentang hubungan ranjang, mohon maaf, tapi berbicara tentang gender, berbicara tentang apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Hari ini baik dari sisi casing maupun dari sisi mental itu ketukar. Benar nggak? Kayak gini, gaul kali ini fenomena LGBT mengembang. Makin banyak ya. Makin banyak. Luarnya pria, dalamnya wanita. Nah, gitu. Luarnya pria, dalamnya kayak pria yang sudah dikulit dengan presto kan gitu. Dilulus kan gitu. Kemayu. Atau mohon maaf, ketika ada seorang pria yang memiliki sifat
keibuan. Banyak hari ini, laki-laki calon suami Anda, teteh-teteh yang ada di sini, itu yang memiliki sifat keibuan. Apa sifat ibu-ibu naon? Tidak bisa memutuskan, benar tuh. So ketika teteh ditanya, "Ku kabogohna, ayeuna bade emam baso, bade emam gehu," jawabannya naon? Kan? Jawabannya salah. Pada hari teh hayong soyong sebelah kan gitunya. Ya. Maka punten-punten lalaki ayeuna pun ketika suami Anda ditanya, "Bapak bodaknya palakeun ke mana?" Terserah, itu adalah bapak-bapak solihah. Gitu. Jiwa keibuannya tinggi. Jiwa keibuannya tinggi. Mau bapak-bapaknya kayak gitu? Mau nggak mau. Gitu. Jadi banyak dari 9 fitrah ini yang tidak tumbuh, seksualnya tidak tumbuh. Bahkan mohon maaf, jiwanya laki-laki tapi tumbuh di badan perempuan. Justru kebalik. Ibu-ibu yang maha benar dengan segala firman-Nya, kan gitu ya? Ya betul. Tidak pernah salah, bahkan tidak pernah menganggap suaminya itu sebagai kepanjangan tangan dari ayah mertuanya gitu. Jadi seolah-olah dia itu merajai kehidupan tangganya mendominasi. Ya, jadi seperti kepala rumah tangga. Gitu. Karena dia tidak tahu bahwa sesungguhnya saya adalah perempuan. Hak perempuan itu adalah segala sesuatu hanya ke suami. Itu fitrah perempuan yang tidak tumbuh berarti gitu. Jauh, reminder sekali ini. Gitu. Bahkan kan dibalik kayak nama teman-teman laki-laki kan kerjaannya ngantar jemput ibunya, kan gitunya. Ibunya nggak, bapaknya cuman di rumahnya omano, kan gitunya dibalik ya. Nah, itu kan situasi yang terbalik, artinya ada fitrah-fitrah yang tidak tumbuh. Di antaranya tadi adalah fitrah seksual, bahwa hari ini orang itu ketukar mana fungsi saya sebagai laki-laki, mana fungsi saya sebagai perempuan. Karena pendidikan ini tidak pernah diajarkan di sekolah, Miss Julie. Gimana kalau yang seperti perempuan tuh ngerasa kan perempuan juga punya hak gitu. Kan sekarang tuh lagi banyak itu kayak gitu yang perempuan tuh jadi dia merasa juga berhak untuk memutuskan. Betul. Karena dia punya hak juga. Betul. Padahal sebenarnya itu bukan tugasnya. Bukan tugasnya. Jadi dalam rumah tangga. Dalam fitrah itu bukan disejajarkan antara laki-laki dan perempuan, tapi ditempatkan di makomnya, ditempatkan pada tempatnya. Ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Gitu, bismillah. Gitu. Membuka mindset baru ya ini, Masya Allah sekali. Masih ada yang perlu dimaparkan lagi? Gini. Jadi kenapa saya tertarik dari semua buku yang dipelajari terkait pengasuhan dan pendidikan, salah satu buku yang menginsafi saya untuk belajar lagi tentang ilmu pendidikan itu adalah buku Fitrah Based Education ini. Kenapa? Karena satu, di Fitrah Based Education ini tidak hanya proses seseorang melakukan pendidikan saja, tapi di proses pendidikan ini diketahui bagaimana Allah menginginkan kita itu hidup di muka bumi. Kan kita tidak pernah diajarkan, misalnya pernah diajarkan nggak? Waktu masih SD, waktu di rumah atau dimanapun. Nah, Allah itu menciptakan Anda untuk menjadi anu. Bahkan hari ini setiap orang tua tidak ketemu potensi anaknya di mana. Iya, masih bingung ya. Dia tuh ada di mana potensinya. Makanya semuanya dicobain ya. Les berenang, les piano, les matematika. Padahal belum tentu anaknya suka ya. Bahkan teman-teman ini mahasiswa kami dari jurusan TGMI, 90% lulusannya itu merasa bahwa saya salah jurusan. Jadi tidak sesuai jurusan kerjanya. Gimana ini salah jurusan nggak? Adik-adik, sesuai nggak? Kan gitu. Gitu misalnya. Jadi di antara 9 ini rata-rata, mohon maaf, banyak orang tua yang tidak menumbuhkan 9 fitrah ini. Satu, fitrah seksual. Yang kedua, fitrah keimanan. Rata-rata orang menyekolahkan anak itu seperti memasukkan baju kotor ke dalam mesin cuci. Udah deh, masukinnya ke sini aja. Dia terima jadi.
pertimbangan betul-betul gitu ya. Betul. Jadi ketika awal masuk ke sekolah, berharap orang tua itu anak sudah selesai, anak sudah beres, bahkan anak sudah soleh sebelum pulang ke rumah. Benar tuh? Tadi ajarkan di rumah, dibimbing lagi, di-reminder lagi ya. Ini ada ibu guru nih, buku kepala sekolah Bu Dani. Dan itu ada kakak saya di belakang Bu Tintin ya. Ini beliau yang mendidik saya dari sejak kecil. Nah, kebanyakan ketika anak-anak mungkin mengalami, Bu Dani mungkin mengalami, ketika dititipi siswa, ketika dititipi anak tidak mau tahu orang tua itu. Yang penting anak itu pulang dari sekolah, dia bisa ngaji, dia bisa belajar tanpa ditumbuhkan fitrah keimanan. Karena mohon maaf, Miss Juli ini lebih baik mana teman-teman, saya nanya mahasiswa, mending mana, lebih baik mana, anak itu cerdas atau anak suka ilmu? Hah? Suka ilmu yakin? Yakin? Aksina wanita diungkeun, alhamdulillah. Soalnya teman-teman sekalian, gini, hari ini pasar orang tua ketika menyekolahkan itu rata-rata menginginkan satu apa? Cerdas. Kognitifnya aja yang diperhatikan ya, nggak mau tahu juga prosesnya seperti apa ya. Ya benar, nggak mau tahu prosesnya kayak gimana, nggak mau tahu apakah anak itu tersiksa dengan proses pembelajaran itu atau tidak. Yang penting anak banyak hafalannya, banyak tahunya, banyak ilmunya, bisa mengerjakan soal. Tapi kemudian hari tidak mau anak itu belajar secara mandiri. Benar gak ya? Karena dia hanya mengikuti saja. Benar. Jadi tidak ada inisiatif sendiri. Itu jadi maka di fitrah based education ini terkait fitrah keimanan, fitrah belajar ini yang dipentingkan, yang diinginkan oleh pola pendidikan itu bukan seberapa tahu, seberapa banyak dia tahu, seberapa banyak dia paham, tapi yang diinginkan adalah seberapa jauh dia mencintai ilmu pengetahuan. Itu distimulasi terus untuk anak itu sampai, nah ini ada akhir ya. Alhamdulillah sampai nggak apa-apa. Saya juga ke tim ke bawah air dari tadi Miss Juri. Kode saya bukan ke Parian, bukan ke Asep, kode saya ke teman-teman yang ada yang ke tim. Jadi teman-teman sekalian, mahasiswa dan yang hadir di tempat ini, kita menginginkan anak kita itu cerdas. Kita menginginkan anak kita itu sesuai dengan potensinya, tapi kita tidak pernah menstimulasi, bahkan kita tidak pernah merangsang anak kita untuk mencintai ilmu, mencintai Allah, mencintai titipan Allah yang telah Allah titipkan dalam jiwa kita. Maka inilah yang kemudian orang ketika dia lulus di sekolah, lulus dimanapun, dia tidak merasa dirinya berharga. S1 itu berharga. Sudah tidak mendapatkan itunya. Tidak mendapatkan itu, maka itu menjadi PR kita karena kita didoktrin. Sejak kecil itu adalah doktrinnya satu-satu aku sayang ibu. Benar tuh. Padahal satu-satu itu bukan sayang ibu, sayang aku. Ya, Benar tuh. cintai diri sendiri dulu ya. Benar. Orang tidak mungkin bisa mencintai orang sebelum dia tuntas dengan dirinya sendiri. Betul, harus menyelesaikan diri sendiri terlebih dahulu ya. Nah, itu. Udah selesai dengan diri sendiri dulu. Dulu katanya Pak, mau TV. Selesai katanya. Udah, tapi Siap. dulu. Ini ada pertanyaan untuk Bapaknya ini, Bapak milenial, ada pertanyaan? Ada door prize-nya, boleh banget ini mau bertanya ya. Ada door prize yang disediakan ya oleh Miss Julie spesial. Ya. Ini ada berapa ya? Ada ikan, ada coklat juga ya. Buat laki-laki juga bisa aja, kalau mau disunat boleh. Ada yang mau disunat tuh. Ya boleh angkat tangan kalau yang mau bertanya. Silakan. Ya. Nanti nilainya kalau bertanya. Perlu aktif kalau mahasiswa. Mau bertanya?
Ya, ada hadiah dari Miss Julie ya. Untuk laki-laki itu hadiahnya adalah payung ganteng kan gitu ya. Kalau perempuan gelas cantik kan gitu ya. Ayo. Boleh, tuh ada yang ngacung tuh di belakang tuh. Sebutkan nama, jenis kelas, hobi, dan nomor sepatu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin diri, nama saya Hana Amelia dari Studi PGMI. Bapak mau nanya, tadinya tentang fitrah seksual. Itu faktor apa saja yang membuat fitrah manusia tersebut menyimpang dari kebenarannya? Oke, baik. Bagus nih pertanyaannya. Bagaimana fitrah? Langsung dijawab atau gimana? Satu-satu dulu. Satu-satu. Ada lagi? Ada lagi? Aku dijawab boleh. Nah, ada. Ini dia belum punya ini ya, belum punya calon ya. Kebetulan Pak. Ya, belum. Ya, siapa tahu siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak Media. Selamat Saya MC yang sangat luar biasa. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan untuk bertanya. Di sini kami khususnya dari mahasiswa Sayyidah Muhammadiyah Garut hadir hari ini untuk bersamai dan ikut serta dalam kegiatan kali ini. Podcast di Cikas ini luar biasa, sangat menarik ya, dan tentunya tadi yang diangkat disampaikan tentunya juga ini menjadi kebutuhan serta hal-hal yang tentu harus dipenuhi bagi kita yang membutuhkan, karena kita sebagai mahasiswa khususnya memiliki beberapa sektor peran yang sangat luar biasa harus dipenuhi dan tentunya menjadi hal yang beda daripada masyarakat elit yang disebut masyarakat elit yaitu mahasiswa. Baiklah, di sini izinkan saja Bapak Milenial khususnya di sini kita dalam ranah kemahasiswaan hari ini mahasiswa bagaimanapun Pak sudah tergolong kepada generasi generasi Alpha Pak ya. Sebelumnya Pak, nomor sepatu saya 40. Oh siap. Iya, Disuruh nomor 1, 2. Alamat di mana alamat? Banyak Pak. Oh banyak. Ada Pak. Calon belum ada ya? Calon belum ada. Ya itu Pak. Nanti ngobrol sama kalian barangkali ada bis dari Montessori. Kembali lagi Pak. Mahasiswa kalian sudah masuk kepada fase mahasiswa yang ada di generasi milenial atau Z, atau mungkin generasi alpha, atau mungkin generasi lain yang dikatakan sebagai generasi yang ingin serba instan gitu Pak. Betul. Ini semuanya ini terasa mudah saja untuk dia gitu, tanpa menikmati apa yang namanya proses, benar nggak? Apakah nama mentugas saya kalau misalkan tugas aku kan sudah beres gitu. Kadang-kadang kalau misalkan sekarang ada tugas misalkan itu buat jurnal atau buat buat makalah tanpa ingin lama, kita sekarang sudah ketik AI gitu ya. Kalau enggak tadi kopas gitu kan, sudah langsung 3 menit itu selesai. Maka dari itu Pak, yang harus kita coba tata kuliah begitu ya Pak ya. Dan ini menjadi suatu yang harus kita beli. Takutnya manual atau mungkin manual ada dalam kehidupan siswa tersebut seiring berjalannya waktu itu tersikit dan hilang. Mahasiswa itu kan setidaknya memiliki peran serta yang luar biasa sebagai mitra yang harus kritis terkait dengan keadaannya, keadaan sekitar lingkungan maupun perbuatan lainnya yang ada sekitarnya. Harus ada tindak yang bagaimana mahasiswa tersebut melakukan sikap yang tepat di setiap kondisi. Itu yang pertama. Maka apa yang harus diperhatikan oleh mahasiswa zaman ini atau sekarang ini supaya mahasiswa ini berperan dan tentunya berarti diri mahasiswa ini tetap bisa utuh. Mantap, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iki dan Pertanyaannya, Masya Allah. Masya Allah. Hapus mana nih? Mana suaranya dong? Keren banget. Boleh dijawab dulu ya? Ya. Untuk pertanyaan saya.
Tadi pertanyaan pertama dari siapa? Tadi Namanya dari- siapa? Hana. yang menyimpang itu. Iya. Dari apa? Dari fitrah yang seksual yang menyimpang ya. Maka gini, jadi Miss Hana saya ingat ke guru guru anak saya. Jadi gini, Hana ya. Ketika ada orang yang menyimpang dari si fitrah, faktornya apa? Satu, faktor ketiadaan atau ketidakhadiran seorang bapak. Ya, hari ini negara Indonesia itu adalah negara nomor 3 yang mengalami fenomena fatherless atau fenomena di mana kehadiran bapak tidak dirasakan oleh anaknya. Efeknya apa? Ketika bapak tidak hadir dalam pengasuhan, hadirlah anak perempuan yang dia tidak tahu lelaki seperti apa yang harus menjadi contoh lelaki dalam hidupnya. Bagi anak perempuan ketidakhadiran bapak itu adalah ketidakhadiran model. Harus seperti apa saya mencari calon suami. Gitu. Bingung udah mencari suami sudah kumaha. Iya. Bingung udah. Sayang itu ayahnya juga kurang berpartisipasi gitu. gitu ya. Tidak memberikan dukungan gitu ya. Ketika ada hal-hal penting dalam hidupnya, ayahnya pun tidak ada. berkontribusi. Betul. Yang kedua, itu bagi anak laki-laki ketika ayah tidak hadir dalam hidupnya, maka dia akan menjadi lelaki solihah. Lelaki solihah. Kenapa? Mau tidak mau. Ini teman-teman. Guru TK kebanyakan lelaki perempuan. Guru kelas 1 SD lelaki perempuan. Guru kelas 2 SD laki-laki perempuan. Guru kelas 3 SD laki-laki perempuan. Saya selaku anak laki-laki baru ketemu laki-laki di guru itu kelas 6 atau kelas 1 SMP. Ini efeknya apa? Efeknya bagi anak laki-laki ketika dia keseringan ketemu dengan perempuan dan tidak ada interaksi dengan laki-laki, maka sifat perempuan itu hadir dalam jiwanya. Karena mohon maaf, pola pertumbuhan antara laki-laki dan perempuan jauh seimbang. Bapak itu ke anak menyumbang sisi maskulin, sedangkan ibu mengundang sisi feminin. Jadi mun budakna merasa baperan, babagian nangis, babagian aduh ka mama da abi mah teu bisa. Eta teh peran ibu, peran feminin yang terlalu dominan. Tapi lamun dibalik budak teh gaduh perasaan, dia itu kasar, dia itu tidak menghiraukan perasaan orang lain. Itu peran bapak yang terlalu dominan, peran melankolis gitu. Peran maskulin. Da bapak masuk. Teman-teman, ayo bapak di rumah nyarios tengah. Tanya. Diam aja. Bapak itu kan kelamun di luar bumi capetang, tapi lamun di bumi dia pendiam. Ketika ditanya, ke mama. Benar tuh? Benar tuh? Benar ke mama. Lamun ayah saya ke kumadinya. Bahkan pun dan saya mengapresiasi bagi guru SD atau kepala sekolah SD yang ketika pembagian rapot orang tuanya yang datang itu bapaknya. Sok ibu kepala, sok ayah bapaknya sekolah taranya. Nah, jangan kata-kata nu hadir teh ibu-ibu kumamah kan gitunya. Padahal pun dan kecerdasan itu akan cepat tumbuh lamun dibentuk usaha. Bapak ayahnya perannya penting banget ya ayah. Bapak karena punten memang awal mula genetik orang cerdas dari ibunya, tapi yang memoles, yang memberikan mengasah otak anak itu bapak. Nah Haji, bapak mah sabar dibanding ibu-ibu. Sok bener tuh. Tuh banget. Sok Ibu-ibu kesadarannya gitu ya. kadang-kadang tidak gitu. Kenapa? Karena memang capek. Capek ibu-ibu di rumah itu, dia harus ngadidik anaknya, kudu ngaliwat, kudu nyeseh, dan sebagainya. Bapak-bapak kan cuma hiji. Kerja aja, balik ke rumah, tidur, main HP, main game kayak gitu. Kan gitu. Itu jadi
fitrah seksual itu tidak tumbuh akibat bisa jadi dua hal tadi, ketidakhadiran bapak, atau bisa jadi adalah sisi maskulin dan sisi feminim ini tidak ditumbuhkan ke anak sesuai dengan porsinya. Benar sudah terbawa. Gitu ya. Mungkin untuk pertanyaan kedua ya. Nah, Tadi apa panjang sekali ya? panjang sekali. Dan bobot. Dia lupa kalau ini di ciplas bukan di jalan. Kebiasaannya orasi, jadi ngomong panjang, gitu kan gitu ya. Kebiasaannya demo, ngobrolnya sambil berdiri dan panjang sekali. Saya tahu namanya Iki. Oh, Iki iya. dong. Iki. Halo Iki. Namanya unik. Iya, mana ini? Mana ini? Mahal ini mana Iki? Jadi bawah ya. Dari bawah. Namanya Iki unik. Dibaca di kanan Iki, dibaca di kiri Iki, kan itu ya. Betul, betul. Nama Iki itu namanya unik. Dibaca di kanan di kiri itu Iki tetap. Nah, jadi kata pertanyaan dari Iki kalau nggak salah saya tangkap bagaimana caranya membuat generasi Z atau Gen Z, generasi milenial ini bisa survive tumbuh di zaman yang tidak menentu ini. Satu, bagi saya teman-teman sekalian, satu hal yang ini sering dibicarakan dalam dunia pengasuhan, generasi Z ini adalah generasi yang yang tidak terbiasa dalam proses delay, menunggu. Generasi MT, generasi Anda, generasi mahasiswa itu adalah generasi yang terbiasa dengan instan. Miss Juli, saya mengalami kalau dulu setiap hari Minggu itu nonton Doraemon, benar tuh? Kalau nonton Doraemon itu, kalau lewat nonton Doraemon, kita harus nunggu minggu depan. Iya, seminggu lagi ya. Seminggu lagi. Bahkan kalau kita nonton bola, siap-siap dari sejak malam, siap-siap begadang untuk nonton bola, kemudian ketiduran, kita harus melihat tayangan pagi-pagi atau cari-cari koran untuk mendapatkan informasi tentang bola itu. Sedangkan anak-anak hari ini tidak terbiasa dengan proses delay menunggu itu. Ketika Doraemon tidak muncul, maka dia langsung cari ke YouTube. YouTube ada. Kemudian ketinggalan berita informasi bola, dia langsung nyari ke TikTok. Bahkan mohon maaf, sebelum nyari sekolah, sebelum nyari tempat wisata, itu bukan nyari ke tempat travel ke tempat wisatanya, tapi nyari kemana? Instagram, tinggal IG na followernya sebelum gitu ya, lihat komenannya review-nya kayak gimana. Artinya karena tidak terbiasa dengan proses delay, proses menunggu ini, akibatnya adalah satu tadi kesabarannya setipis tisu, yang kedua mudah menyerah dan mudah merasa jaya. Ini paling bahaya. Serba mudah ya. Serba mudah. Yang sangat membantu. Memang sih itu banyak banget ya manfaatnya ya. Sangat membantu juga untuk kehidupan kita, tapi juga membuat kita juga tinggal dikuatin gitu ya. Ini tinggal gitu ya. Jadi ya, itu kira-kira teman-teman sekalian. Saya jadi malu sendiri kayak cawai gini tadi. Ayo foto aja. Gimana? Cepat Iki sudah terjawab. Siap Kang Iki. Ya, Mahal. Salam mahal. Oke. Untuk selanjutnya, ada tambahan lagi? Iya boleh. Ada tambahan? Cukup. Untuk selanjutnya ini akan ada dari komunitas. Iya. Mungkin bisa dilanjut lagi langsung di komunitas saya. Ya, mau bertanya boleh ke depan dulu ya. Ini ada vouchernya, boleh. Akan